Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf, maksud saya selamat siang. Hari ini kita akan memulai perkuliahan, yaitu mengenai motor listrik. Jadi teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam penjelasan motor listrik. Oke. Sebenarnya salah agak keliru ya kalau misalnya saya pakai motor listrik ya, tapi yang paling cocok itu mesin listrik. Kenapa mesin listrik? Karena mesin listrik itu terbagi dari motor dan generator. Oke. Nah, kemarin beberapa kan sudah saya bahas ya. Perbedaannya itu motor dan generator itu yaitu perubahan dari gerak diubah menjadi listrik ya. Sedangkan motor ini listrik menjadi gerak. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Nanti kita akan membahas dulu tentang yang ini, tentang motor. Yang motor ini. Nah, beberapa paradigma yang harus teman-teman pahami di sini bersama. Di sini nanti ada pembagian, yaitu di sini ada motor AC, motor DC. Oke, motor AC dan DC ini sebenarnya terbagi beberapa ya. Di sini dia itu ada terbagi magnet permanen, dia ada yang permanen. Nanti yang DC ini ada yang terbagi lagi menjadi series atau rangkaian seri, shunt, biasanya disebut sendiri, dan kompon. Oke, ini gabungan kompon. Oke, sedangkan yang untuk AC sendiri, dia itu terbagi, yang motor listrik ini ya, mesin listrik ya, atau motor listrik ini dari listrik diubah menjadi gerak. Dia dibagi menjadi satu fasa dan 3 fasa. Oke. Nah, kalau satu fasa dan 3 fasa ini sebenarnya udah jelas ya. Itu hanya terbagi nanti, yaitu motor induksi, ini asinkron, sama juga yang 3 fase ini terbagi lagi, induksi dan asinkron. Nah, untuk pertemuan ini sampai dengan pertemuan sebelum UTS, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang motor dan generator. Oke, teman-teman, kita akan masuk lebih detail ya. Sebenarnya pemanfaatan generator, teman-teman sudah tahu ya bersama. Kalau pemanfaatan generator sendiri itu digunakan di pembangkit ya, mau PLT apapun, mau air, mau bayu, mau uap, mau gas, untuk mengubah gerakan atau panas tadi yang diubah ke dalam prime mover atau power generation, dia menggunakan generator. Tetapi yang motor ini itu dipakai ke dalam bentuk industri. Teman-teman bisa menemukan di mana saja ya. Contohnya yang paling seger ya, kalau masih teman-teman ingat, kalau misalnya motor penggerak, misalnya rolling ya, sebuah mesin penggerak distribusi misalnya ya. Ini kan nanti ada yang pakai motor AC atau motor DC. Nah, nanti motor AC dan motor DC di sini teman-teman harus perhatikan dengan cara saksama. Kenapa? Karena nanti ada beberapa tinjauan yang harus diperhatikan mendetail, seperti ini. Kalau misalnya dia butuh motor kecepatan tinggi, apakah dia membutuhkan motor AC atau DC? Dan jika kalau misalnya dia membutuhkan motor dengan
torsi yang besar, harus diperhatikan lagi dia motor AC atau DC. Oke, karena gini teman-teman, yang biasanya sering ditemui di pasaran ya, yang kalau misalnya lihat mobil Tamiya ya, mobil Tamiya itu pakai motor apa? Motor DC ya. Motor DC udah jelas. Motor DC. Karena kan sumber tenaganya dari baterai ya. Oke. Di sini teman-teman ada beberapa yang harus teman-teman pahami di motor dan ini sendiri sebenarnya ada beberapa standar ya. Kalau misalnya di listrik itu teman-teman nanti biasanya tahu ya namanya IEE International Electric Engineering. Ini biasanya masang standar di beberapa motor atau apapun. Ada juga nanti teman-teman biasa namanya nanti NEMA standar, NEMA yaitu National Electrical Manufacturer Association. Kenapa? Karena biasanya motor itu ada beberapa standar yang harus dipenuhi, ataupun misalnya ketika dimanfaatkan dia harus memenuhi standar. Kan nggak mungkin misalnya masang motor tiba-tiba lepas gitu ya. Itu perbedaan mendasar ya teman-teman. Ada juga sih beberapa nanti yang sering ya, tapi kalau sekarang yang sering dipakai ada juga yang IAC. Ini IAC, ini International Electrochemical Commission. Ini internasional, ini sama internasional ya. E-nya Electrochemical Commission. Nah, jadi banyak sebenarnya standar-standar. Oke. Sekarang kita pindah ke slide selanjutnya. Oke. Di motor DC sebenarnya teman-teman ya, di motor DC ada beberapa bentuk ya, bentuk sebenarnya penggerak ya. Penggerak di motor DC itu prinsipnya itu sama dengan generator ya. Ini prinsip generator dan motor itu sebenarnya hampir sama, cuma kan dia itu pembalikan gitu ya, pembalikan. Nah tapi yang paling utama dulu ya teman-teman ya, yang harus kita bahas itu sebenarnya ada di generatornya, karena dari semua penggerak ya, dari semua penggerak baik AC ataupun DC itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari generator. Kenapa? Nanti kan hanya dari perubahan dari mechanical ini berubah jadi electrical. Nah, nanti kita akan bahas komponen apa sih yang sebenarnya yang menentukan sehingga listrik itu bisa dihasilkan gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan gitu dari sekarang. Nanti teman-teman saya akan coba gambarkan ya, mudah-mudahan gambarnya bagus ya. Gambarnya bagus, saya copy dulu di internet. Oke, teman-teman kita lanjut. Udah ada ya di sini generator ya, generator DC. Sistemnya sama dengan motor DC ya. Ya, perlu dipahami yang generator DC dan motor DC sebenarnya hampir sama prinsip kerjanya. Hampir sama. Cuma nanti yang membedakan di sini teman-teman, dari prinsip generator DC ini sebenarnya listrik yang dialirkan dari kutub utara ke kutub selatan ini kan menghasilkan flux magnet ya, flux magnet nanti yang akan memutar. Di sini nanti sebenarnya ada sebuah prinsip ya, jadi kalau misalnya ada sebuah kutub magnet, ini utara ya, kalau tadi kan north and south ya, ini utara ke selatan gitu ya. Kebetulan inisial S and south itu sama.
Jadi ketika misalnya ada gaya tarik, misalnya dari utara ke selatan misalnya, di sini misalnya, nah magnet yang timbul tadi kan menimbulkan gerakan ya, gerakan. Nah dari gerakan ini nantinya akan timbul sebuah lingkaran. Sebenarnya lingkaran ini yang memutar gitu, yang dari sini nih A sampai B ini ada sebuah bidang ya. Kalau misalnya kita lihat nanti memutar gini, muter. Oke. Nah nanti timbul daya angkat gitu ya, daya angkat misalnya sampai nanti menghasilkan medan magnet. Nah endingnya nanti itu nanti dari sini dihasilkan nanti listrik dari medan magnet ini dihasilkan listrik. Nah sebenarnya hasilnya itu AC, tetapi ada satu komponen yang berfungsi mengubah daya AC tadi menjadi DC, yaitu komutatornya atau sikat-sikatnya. Sebenarnya sikat-sikatnya di sini nih, pulsulnya nih. Ini kan ada komutator dan armatur. Nih ada komponen penting nih yang di sini nih. Yang bagian ini adalah komponen penting dari generator DC yang mengubah arus AC menjadi arus DC yang bisa teman-teman gunakan sekarang sampai saat ini ya. Karena kan ibarat kata tuh kalau satu kali lingkaran ya, kan logikanya kalau satu kali lingkaran teman-teman punya lingkaran penuh itu kan sebenarnya kan gelombang gitu kan. Nah ini kan misalnya ini lingkaran ya, caranya nanti biar nanti gelombangnya diputus, misalnya gelombang bawah ditiadakan, itu pakai komutator dan armaturnya. Ini bisa kita lihat nih di sini di belah apa? Secara spesifik dibelah di komutator konduktornya. Pak nanti dibahas gak di ujian nanti? Ya dibahas, cuma nanti teman-teman harus ngejelasin bagian-bagian dari motor generator DC dan motor DC gitu. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu utama sih menurut saya, karena nanti ada beberapa prinsip-prinsip. Misalnya kalau misalnya ada nanti ketika di generator DC itu kita nanti menemukan efek demagnetisasi gitu. Demagnetisasi itu artinya nanti pengurangan nilai magnet ya. Kalau misalnya terus menerus dipakai, nanti kan kecepatan berkurang, berarti listrik berkurang juga ya. Nah di sini nanti yang komponennya itu berperan penting gitu. Dari sini nilai demagnetisasi. Nanti ada juga nanti efek penguatannya itu yang nanti brush. Di sini ada ya yang sikat-sikatnya ya nanti ya. Di sini jumlah polnya ya. Ini kebetulan ada jumlah kutubnya. Oke, ini yang tidak bergerak ini disebutnya sebenarnya kalau di motor induksi sih sebenarnya ada stator dan rotor gitu ya. Stator bagian statis, rotor bagian berputar. Nah di generator DC kebetulan kita bahas pertama dulu karena dia itu sangat sederhana. Dia hanya punya kutub penggerak yaitu shaftnya tadi, komutatornya, sampai ketemu dengan armatur konduktornya yang ngubah arus AC menjadi arus DC. Oke, dari situ teman-teman yang kita dapatkan. Oke. Nah sekarang kita akan membahas beberapa poin penting dari generator ini sebenarnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ini, kalau misalnya selain motor DC nih, selain teman-teman temukan di mobil Tamiya, di mana aja sih biasanya teman-teman dapatkan generator DC? Misalnya generator DC ini rata-rata di mana gitu yang bisa kita dapatkan? Biasanya contohnya lampu ya, lampu motor misalnya, itu bisa juga sih sama kalau misalnya teman-teman dapat gitu. Nah oke. Saya akan
masuk ke beberapa poin utama dulu ke DC generator. Contohnya ada beberapa persamaan yang teman-teman harus pahami. Contohnya yaitu nanti kita punya persamaan energi ini EB sama dengan KA K flux omega M dikali dengan kecepatan tegangan. Ada juga nanti torsi sama dengan P omega M sama dengan EB kali IA dibagi omega, agak jelek tulisannya, omega M sama dengan K A flux I A, satuannya itu Newton meter. Ini untuk mencari tegangan, konstanta dikali flux dikali pergerakannya. Ini sebenarnya energi yang dihasilkan dari generatornya ya. Kita masih di generator DC ya teman-teman. Oke. Sedangkan yang lain VL itu sama dengan EB dikurang IA dikali RA dikurang IS RS. Jadi masih ini kan sebenarnya tegangan semua ya, cuma saya belum jelaskan notasi-notasinya dulu pelan-pelan, tapi teman-teman catat dulu ya. Ini IA sama dengan IS tambah IL. Oke. Sekarang kita akan masuk teman-teman beberapa penjelasan. Jadi di sini EB itu sebenarnya adalah energi rating ya, atau bisa juga disebut sebenarnya kalau di permasalahan ini generator itu dia itu sebenarnya listrik gitu ya, atau energi yang dihasilkan dari armaturnya sebenarnya. Jadi EB nya ini yaitu konstanta armatur, nilai yang dihasilkan dari armatur sendiri. Sedangkan EB yang tadi kita bahas dari awal, EB sebenarnya kalau misalnya dibentuk dalam satuan ini, satuan konfigurasi mesin listrik, dia kan dari generator itu kan motor ya. Ini kan kalau prinsip utamanya generator itu dari gerak diubah menjadi listrik ya. Listrik ini misalnya yang pemutarnya ya, pemutar roda, yang ini nanti menghasilkan listrik. Oke. Nah, K di sini adalah konstanta flux. Ini W atau sebenarnya kecepatan putar. Jadi seberapa banyak sih yang terputar nanti. Ini kan satuannya sebenarnya kan yang WM ini kan sebenarnya nano radian per sekon. Sedangkan K tadi ininya sendiri WM nya tadi radian per sekon. Ini kan satuan tegangan nih, biar teman-teman bisa bedakan ya. Saya ubah warnanya dulu. Yang terakhir ini sebenarnya satuannya, ini satuan tegangan, ini satuan torsi. Ini sebenarnya kan sama aja, satuan tegangan juga ya. Ini kan satuannya arus ya, arus. Oke. Jadi energi yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan dari generator itu merupakan konstanta flux dikali dengan torsi putarnya, kecepatan putarnya sih sebenarnya radian per sekonnya gitu. Nah, di sini teman-teman
kalau misalnya ini EB dikali I, dikali arus yang dihasilkan dari misalnya dikali arus ya, dikali arus ini bisa menghasilkan daya atau daya yang dihasilkan dari generator. Oke. Sebenarnya bisa juga EB itu kalau bukan dijadikan satuan tegangan ya. Kenapa dia bukan V yang EB ini? Karena dia itu sebenarnya listrik yang dihasilkan dari medan magnetic electric field EMF. Jadi merupakan listrik yang dihasilkan dari perputaran generator gitu ya, perputaran generator, sehingga dia itu satuannya itu bukan I kali R, tapi konstanta flux dikali radian per second. Jadi itu yang teman-teman pahami, EB itu yang listrik yang dihasilkan dari generatornya, ini EB. Nah, sedangkan tadi torsinya itu yang saya bilang, torsi kan daya putarnya, seberapa kuat dia muter, itu sama juga sebenarnya. Itu KA ini yang tadi saya bilang ya, KA sama K ini yang di atas itu sebenarnya armatur konstan, atau nilai yang mengubah tadi yang kecepatan bolak-balik, arus bolak-balik menjadi arus DC. Di sini dari armaturnya dikali dengan fluxnya dikali dengan arus, itu adalah torsi. Bisa juga tadi yang saya bilang, ini daya dibagi dengan kecepatan perputaran, omega m nya radian per sekon, atau misalnya EB atau energi magnetic field-nya, energi yang dihasilkan dari generator atau tegangan yang dihasilkan generator dikali arus beban pada generator dibagi dengan ini kecepatan putarnya. Sebenarnya lebih enak sih kalau menjelaskan pakai video ya, pakai kita praktek di lapangan, karena agak sebenarnya kalau jujur saja kalau praktikum mesin listrik, saya biasanya bawa mesin listrik gitu dibongkar, biar teman-teman itu ada bayangan gitu ketika nanti diceritakan mengenai arus listrik ini. Nah, sedangkan yang tadi yang saya bilang ya, EB, PL, PB nya dan lain-lain, itu sebenarnya itu ada beberapa satuan yang bisa didapatkan gitu ya, ada beberapa satuan yang bisa didapatkan. Jadi seperti ini teman-teman, ini kan generator ya, generator DC yang menghasilkan tadi kan ada omega, ada torsi, ada konstanta flux, ini kecepatan radian per sekon, ini newton per meter, ini konstanta fluxnya nanti nilainya kita nggak tahu. Nah, nanti ketika nanti listrik yang dihasilkan generator nanti bertemu dengan beban itu misalnya nanti disebutnya nanti di sini tuh PL ya, PL. Nah, di sini ya teman-teman yang harus diperhatikan, ada dua komponen nanti, IA dan IS ya. Di sini IA, IS kali RS. Nah, di sini yang saya belum bahas IA dan IRS-nya di sini. Itu sebenarnya sama juga dengan medan ini ya, arus beban ya, arus beban, atau misalnya dia itu merupakan resistansi atau arus yang berada pada rangkaian. Jadi ketika di generator itu kan sendiri ada kumparan ya yang melilit gitu ya, di setiap gulungannya itu sebenarnya menimbulkan listrik, dan sedangkan yang statis dan IS dan RS nya itu bisa juga didapatkan dari statornya gitu. Ini yang dari armatur, resisten armatur, ini bisa juga ya, ini bisa juga sebenarnya dari statornya, itu dari bagian dari komponen generator DC nya. Sedangkan yang F ini sebenarnya seperti kita ketahui, IF ini sebenarnya field atau yang dihasilkan dari medan magnetnya, arus fieldnya. Banyak istilah asing ya sebenarnya, kalau misalnya saya jelaskan ini ISAN sebenarnya, IS itu ISAN kan tadi udah saya jelaskan ya, yang di sebelumnya, yang di sini itu kan kalau generator DC kan dibagi series, sun, kompon. Oke,
Sekian dulu untuk video pertama, kita akan lanjutkan ke video yang kedua.